Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Setiawardana, STPMSI, dosen tetap Prodi S1 Gizi Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Teknologi Pangan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Gizi semester 4 dengan kode mata kuliah PKUM 11242 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas transformasi fundamental teknologi pangan yang berfokus pada transisi dari industri 1.0 menuju industri 5.0 yang lebih resilient dan berpusat pada manusia. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sains sistem pangan kompleks, mencakup aspek kimiawi melalui rangka fonema dan biokimia pengolahan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL SG1, CPL SG2, CPL PG2, CPL KUG1, dan CPL KKG1 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan paradigma baru pendidikan teknologi pangan dan evolusi industri pangan 1.0 hingga 5.0. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik kimiawi, biokimiawi, dan fisik bahan pangan serta perubahannya selama proses pengolahan. CPMK 3, mahasiswa mampu menguasai teknologi pemrosesan baik termal dan non-termal serta inovasi pengemasan cerdas. Dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, PowerPoint, kuis interaktif, quizzes, ataupun web, juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya seperti artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah teknologi pangan dengan materi pada pertemuan 2, yakni kimia pangan, hubungan struktur, molekul, dan sifat fungsional bahan pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan kuliah untuk mata kuliah teknologi pangan. Ini pertemuan yang kedua. Meskipun pertemuan kedua, saya perlu menyampaikan kembali bahwa seluruh materi yang akan kita pelajari itu sudah ada di LMS yang teman-teman miliki. Jadi silahkan nanti bisa dipelajari baik yang kemarin, sekarang, atau nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Teman-teman mahasiswa sudah bisa mengakses di LMS yang materi-materinya sudah di LMS kita kuliah ya. Kemudian tema pada perkuliahan kali ini adalah kimia pangan mengenai fonema framework ya.
Adapun RPS-nya, RPS dari mata kuliah ini juga sudah saya unggah di LMS juga, bisa di-download. Tapi jangan lupa sebelum download dan kuliah Anda harus presensi dulu melalui LMS juga. Adapun saya mengingatkan kembali bahwa mata kuliah teknologi pangan ini nanti diharapkan mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini akan mampu menjelaskan tentang paradigma baru pendidikan teknologi pangan dan evolusi industri pangan dari 1.0 sampai 5.0. Kemudian mahasiswa juga mampu menganalisis karakteristik kimiawi, biokimiawi, dan fisika bahan pangan serta perubahan selama proses pengolahan. Dan mahasiswa mampu menguasai teknologi pemrosesan baik itu termal maupun non-termal serta inovasi pengemasan cerdas. Ya. Jadi tidak ada yang nanti bertanya-tanya kisi-kisinya apa kalau mau UAS dan lain sebagainya atau mau MIT. Biasanya teman-teman pasti tanya kisi-kisinya apa untuk soal UAS. Anda bisa membaca di RPS ya. Jadi pada prinsipnya pertanyaan-pertanyaan di UTS maupun UAS itu tidak akan lepas dari ini. Nah, saya bacakan sub CPMK-nya ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan evolusi industri pangan, berarti teman-teman harus mempelajari itu. Nanti memperhatikan ketika saya menjelaskan itu. Kemudian menghitung parameter kinetika kematian mikrobia. Nah, itu juga harus dipelajari. Jadi kemungkinan pasti keluar karena sudah saya cantumkan dalam RPS-nya dan itu merupakan capaian pembelajaran yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Kemudian yang ketiga, merancang sistem pengeringan evaporasi yang efisien. Nah, ini juga harus dipelajari. Kemudian mendefinisikan konsep pengemasan aktif, pengemasan cerdas yang berbasis sensor atau mengidentifikasi material kemasan berbasis limbah pertanian. Yang kelima, merancang sistem pelepasan zat aktif dan kemasan, menguraikan utama mandat wajib sertifikasi halal. Jadi akan saya singgung nanti di akhir-akhir perkuliahan tentang sertifikasi halal. Kemudian yang keenam, menerapkan sistem traceability digital, rantai pasok, menganalisis resiliensi sistem pangan berpusat pada manusia. Jadi kira-kira itu kisi-kisinya yang akan keluar dalam UAS dan UTS kalau bertanya. Ini sekedar mengingatkan sebelum kita masuk ke materi yang akan kita diskusikan pada hari ini ya. Apakah sudah cukup jelas dengan apa yang sudah saya sampaikan? Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke materinya ya. Jadi dalam kimia pangan ini ada hubungan antara struktur, molekul, dan sifat fungsional. Ini beberapa pustaka yang bisa Anda pelajari ya. Ada buku teks utama, ada artikel-artikel ilmiah, dan semua sudah saya tulis dalam PowerPoint yang akan saya sampaikan hari ini. Dan PowerPoint juga bisa Anda download melalui LMS. Dan saya juga menambah ada buku ini yang menulis saya sendiri, meskipun bareng-bareng. Nanti juga dalam buku ini ada beberapa terutama tentang yang akan kita diskusikan hari ini. Ada di bab 3, saya menulisnya di bab 3 di buku ini. Baik, tentang pendekatan Venema ya. Jadi Venema ini tidak lebih sekedar analisis proksimat saja. Jadi dalam bahan pangan itu terdapat 2 semesta ya, atau 3 ya. Jadi ada kimia organisasi molekuler, nutrisi atau dari sisi dampak kesehatannya, dan pengolahan dari sisi stabilitas fisikokimianya. Jadi ada 3 hal ini yang saling berkaitan dalam bahan pangan, sehingga inilah yang akan membentuk teknologi pangan harus bisa menguasai 3 ini, harus bisa mengadopsi 3 ini. Nah, fokus utamanya ini adalah dalam interaksi antar molekul, baik itu mayor ataupun minor. Ya. Ini akan menentukan kualitas sensorik dan keamanannya.
kualitas sensor itu yang bisa kita rasakan, warnanya, bentuknya, kemudian rasanya, kemudian dan dari sisi keamanan itu apakah dia layak untuk kita konsumsi atau kita makan. Jadi teknologi pangan harus bisa memfasilitasi itu semua. Nah, tujuannya ini adalah inovasi produk yang clean label. Sekarang tidak beraturan, sangat berantakan ya. Nah, ini adalah stabilitas di luar aktivitas maupun mobilitas molekuler. Ini adalah grafik antara kandungan air dengan suhu. Ya, ini nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi. Kemudian apa efeknya terhadap pangan? Ya, efeknya adalah Anda bisa lihat di dua gambar ini. Ya. Yang sebelah kiri Anda, kiri layar, itu adalah sebuah roti yang sedang merekah, gitu. Warnanya coklat. Itu karena hasil reaksi antara gula reduksi dengan protein, namanya reaksi Maillard. Itu menghasilkan warna yang coklat seperti itu. Sementara yang sebelah kanan itu adalah karamelisasi antara gula yang dipanaskan. Jadi gula itu kalau kita panaskan hanya gula saja, bentuknya akan coklat seperti yang sebelah kanan. Tapi kalau kita campur dengan tepung yang itu mengandung protein, maka bentuknya akan seperti di sebelah kiri. Ya. Sama-sama membentuk satu warna yang coklat, tapi memiliki cita rasa yang berbeda. Nah sih, jadi kalau teman-teman nanti ditanya orang tuanya, kenapa sih kalau di menanak nasi yang tadinya keras, beras itu keras menjadi nasi itu menjadi lembut? Nah ini jawabannya seperti ini, terjadi proses gelatinisasi Bu, gitu. Nah, itu mungkin dengan begitu ibu Anda lebih bangga ya. Jadi wah, anak saya nggak rugi saya kelahirkan di gizi, dia tahu proses kenapa kok dari beras menjadi nasi itu menjadi lunak. Nah, ada lagi, karena orang Indonesia itu sangat kreatif ya, sudah jadi beras, sudah jadi nasi, dikeringkan lagi. Ya, dikeringkan lagi. Contohnya dalam produk karak, intip. Nah, itu kan sudah jadi nasi masih dikeringkan lagi. Ya, kemudian itu prosesnya beda lagi. Namanya menjadi prosesnya itu retrogradasi. Jadi dia keringan lagi. Nah, pada contoh yang lain adalah mie. Mie instan itu, mie yang kering, itu tadinya ketika kita bikin mie, ya, teman-teman nanti akan praktikum juga untuk teknologi pangan membuat mie, itu tadinya lunak, kemudian dikeringkan, kemudian kalau ketika mau dimasak lagi, kalau ketika mau dikonsumsi lagi, dilembutkan lagi, dilunakkan lagi, direbus lagi. Nah itu kreativitas orang-orang manusia seperti itu ya. Jadi sudah kering, walaupun masing-masing punya tujuan ya. Kenapa kok mie itu dikeringkan? Itu kan supaya bisa lebih awet ya. Jadi harus dikeringkan supaya lebih awet ketika nanti mau dikonsumsi, karena biasanya mie itu makannya dengan kuah, jadi dibikin lembut lagi. Nah, ini akan membentuk senyawa yang seperti ini ya. Nah, ini adalah tadi kita sudah bicara tentang karbohidratnya. Sekarang kita bicara tentang lemaknya. Jadi bahan makanan itu kan sebenarnya hanya makronutriennya hanya ada 3 ya. Karbohidrat, lemak, sama protein. Tadi proteinnya sudah kita singgung sedikit di reaksi Maillard. Kemudian karbohidrat juga sudah kita singgung di proses gelatinisasi dan retrogradasi. Dan sekarang di lemaknya. Nah, lemak itu ada 2 jenis, ada yang jenuh dan tidak jenuh. Nah, makanya sering kita melihat iklan itu selalu mengkampanyekan bahwa mengandung asam lemak tidak jenuh. Nah, karena memang sekarang asam lemak tidak jenuh itu dianggap lebih sehat, dianggap kualitasnya lebih baik. Jadi kalau diiklankan pasti dia ditonjolkan. Ya. Padahal kalau kami di teknologi pangan, baik jenuh atau tidak jenuh itu hanya soal bentuk saja. Ya, bentuk saja. Khasiatnya sebenarnya lemak itu sama ya. Walaupun ada beberapa yang memang lebih baik jenuh daripada tidak jenuh, tapi sebaliknya juga bisa terjadi, tidak jenuh dianggap lebih baik daripada yang jenuh. Ya, semua tergantung kepentingannya.
Nah, ini protein lagi kita bahas. Jadi protein itu jadi teknologi pangan ini mempelajari paling tidak 3 komponen makronutrien ya, lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, protein ini aslinya dia bentuknya seperti ini. Kalau kita mau lihat, ya, seperti benang yang kusut. Kemudian bentuk yang seperti ini karena kena panas biasanya dia berubah. Ya, sering karena bentuk asli itu disebut natural, kalau berubah jadi disebut denatural. Jadi sering ini disebut denaturasi. Jadi protein ini kalau sini natural, ini denaturasi, dia terdenaturasi. Sebenarnya kenapa dia terdenaturasi? Itu terjadi perubahan. Ya. Ini contohnya adalah kita kalau merebus telur. Telur itu aslinya bentuknya seperti ini, proteinnya itu larut di dalam air sehingga telur itu bentuknya itu cair, telur mentah. Ketika kita panaskan, telur itu akan menjadi padat karena mengalami proses denaturasi. Ya, jadi cair, dia larut dalam air, ketika direbus, bagian gugus-gugus yang tidak larut di dalam air maka akan keluar, ya, akan berada di luar, yang tadinya berada di dalam. Jadi protein itu merupakan rantai asam amino yang panjang, yang dia mengalami bermacam-macam sifatnya. Ada yang suka terhadap air, ada yang tidak suka terhadap air. Kalau dia larut dalam air berbentuk cair, itu yang suka dengan air itu berada di luar. Ya, jadi kusut yang ada di luar-luar ini yang suka air, sehingga dia akan larut. Nah, ketika dia terdenaturasi, maka berbalik, yang tadinya berada di luar masuk ke dalam, sehingga yang berada di luar adalah yang tidak larut air, makanya menjadi padat dan menggumpal, sehingga telur itu kalau kita pecahkan seperti kalau kita bikin mie itu ya, pakai telur dipecahkan, di atasnya tidak direbus bersama cangkangnya, itu dia akan mengendap, akan menggumpal, mengendap di bawah, itu karena proses denaturasi ya. Nah, ini adalah protein juga memiliki sifat fungsional. Ya, salah satu fungsinya adalah yang pertama adalah gelasi. Ya, gelasi itu dia bisa berubah dari sol menjadi gel. Tadi sol itu cair, gel itu padat. Ya. Kemudian dia akan membentuk jaringan 3 dimensi ketika dia menjadi gel. Nah, ini fungsi protein yang kedua, yaitu membuat dia menjadi atau membentuk emulsi. Dia menjadi emulsifier, pembentuk emulsi. Nah, bayangkan saja ini tadi protein yang ruwet tadi diperjelas lagi, ya, bentuknya seperti ini. Di bagian dalam ini adalah minyak, di bagian luar ini adalah air. Ini misalnya larutan yang ada minyaknya dan ada airnya. Nah, kan orang bilang air dan minyak itu nggak bisa bersatu. Sebenarnya bisa, kalau dia ada yang menggandeng, yang bersifat emulsifier, ya, yaitu salah satunya adalah protein. Protein itu digambarkan ya, sebenarnya ini hanya penggambaran saja, hanya model saja, dia gambarkan seperti Squidward, seperti Squidward ya. Ada kakinya dan ada kepalanya ya. Nah, digambarkan yang kepala ini yang suka dengan air. Kemudian kakinya, ekornya ini yang suka terhadap minyak. Maka dia akan, yang kaki-kaki ini akan menggandeng minyak, yang kepala-kepala ini akan menggandeng air. Nah, ini terjadi dalam susu. Nah, jadi di dalam susu itu mengandung lemak. Lemaknya diikat seperti ini oleh protein yang disebut kasein itu, ya, minyaknya diikat di dalamnya sehingga susu itu tidak terpisah. Minyak kan harusnya minyaknya berada di atas, airnya ada di bawah. Gitu. Tapi dalam susu itu semua menjadi satu karena ada emulsifiernya yang disebut protein atau nama spesifiknya adalah kasein. Nah, sebenarnya ada yang sebaliknya. Ya, sebaliknya susu adalah margarin. Kalau margarin itu kebalikannya.
Yang kepala-kepala itu ada di dalam, yang ekor-ekor itu ada di luar. Nah, jadi margarin itu sebenarnya campuran juga antara minyak dan air, tapi minyaknya yang lebih banyak. Nah, jadi itu margarin. Nah, ini adalah proses katalisasi ya. Katalisasi itu mempercepat. Sebenarnya enzim ini bagian dari protein ya. Dia bentuknya protein juga. Nah, itu biasanya ditambahkan dalam kemasan. Jadi kalau sekarang teman-teman sering ketemu dengan kemasan yang dia sangat lekat dengan produknya. Misalnya permen itu setelah plastik, kemudian ada kemasan kertasnya itu sebenarnya ada beberapa tidak semuanya itu yang bisa dimakan. Nah, itu adalah yang terbuat dari protein enzim ini, dan dia mampu untuk mengendalikan mikroorganisme. Oke, ini adalah indikator pH. Semakin kecil angkanya itu pH-nya, berarti dia semakin. Tapi ini merupakan pigmen vitamin. Oke, sekarang dari yang sudah saya jelaskan tadi, kira-kira ada yang bisa menjawab kasus ini. Jadi ada sebuah kasus, mengapa roti itu menjadi keras? Nah, siapa kira-kiranya? Ya, silahkan Tetris. Jadi menjadi keras itu karena terjadi retrogradasi hati. Kemudian peran amilosanya pada suhu dingin atau di atas titik beku, rantai amilosa mengkristal kembali atau disebut reasosiasi lebih cepat. Akibatnya air keluar dari matriks hati sehingga tekstur roti menjadi kaku atau keras. Oke, kita lihat jawaban Tetris. Oke, ya. Jadi roti itu keras itu karena dia mengalami retrogradasi ya. Tadi prosesnya sudah kita pelajari di awal, bahwa pada suhu dingin atau di atas titik beku itu rantai amilosanya akan mengkristal. Jadi semua itu sekarang semua ini pada prinsipnya ya. Kalau dia membeku itu dia akan membentuk semacam kristal, kemudian akan mengalami reasosiasi lebih cepat. Jadi reasosiasi itu bergabung lebih cepat, sehingga ketika air itu diperas keluar dari matriknya akan mengalami yang namanya sineresis, menyebabkan tekstur menjadi kaku. Oke, ada kasus yang kedua. Sekarang bagaimana dengan aroma daging panggang? Apa? Ya, Vanessa? Reaksinya itu reaksi yang Hmm. yaitu interaksi antara gula reduksi atau delta dan asam amino, yaitu protein sendiri pada suhu tinggi, yaitu sekitar lebih dari 140 derajat Ya. dengan kondisi air permukaan rendah. Oke, ya, baik. Kita lihat jawaban Vanessa. Ya, jadi betul terjadi reaksi Maillard. Tadi sudah kita bahas juga ya. Jadi ada interaksi antara gula bereduksi dengan otot dari daging ya, dari daging yang merupakan protein atau asam amino. Jadi daging itu terdiri dari protein, dan pada suhu tinggi, terutama pada 140 derajat Celcius lebih, ini akan dengan kondisi kadar air permukaan yang rendah, maka akan membentuk reaksi kimia yang seperti ini ya. Jadi akan membentuk warnanya menjadi coklat gitu. Jadi kalau daging kita bakar itu warnanya menjadi coklat ya. Oke, sekarang kasus yang ketiga ya. Bagaimana kuning telur dapat menyatukan minyak dan cuka dalam mayones? Nah, ternyata mayones juga merupakan campuran antara minyak dengan air. Silahkan siapa? Ya, silahkan Ian. Dengan cara emulsifikasi. Jadi protein kuning telur atau lecitin atau hidroprotein itu bersifat amfifilik, dan bagian hidrofobik itu mengikat minyak, sedangkan bagian hidrofilik itu mengikat air sehingga membentuk lapisan pelindung yang stabil. Oke, ya, kita lihat jawabannya. Nah, oke, terjadi emulsifikasi. Ya, jadi mayones ternyata juga merupakan campuran antara minyak dan air. Jadi protein kuning telur yang dipakai adalah kuning telur, itu bersifat amfifilik. Bagian hidrofobik mengikat minyak dan bagian yang hidrofilik mengikat air. Jadi
fobik ya. Sekarang teman-teman kan sering mendengar istilah fobia ya. Fobia itu karena memang dia nggak suka, fobik. Jadi hidrofobik, hidro itu air, tidak suka terhadap air. Nah, kemudian dia akan karena tidak suka dengan air, dia sukanya dengan minyak, maka dia akan mengikat minyak. Nah, bagian yang hidrofilik, filik itu suka, filik. Nah, jadi tapi nanti jangan terus kamu bilang aku filik sama kamu ya. Itu nanti kalau yang temannya yang tidak belajar ilmu gizi nggak paham ya. Dari hidrofilik mengikat air, dia karena suka air, hidro itu air ya. Baik, masih ada satu kasus lagi, browning pada apel. Siapa yang mau? Ya, silakan. Viola. Karena pencoklatan enzimatis. Enzim reaksi dengan oksigen, jus lemon mencegah ini karena mengandung asam sitrat yang menurunkan pH dan vitamin C sebagai antioksidan yang menghambat enzim. Ya, kita lihat jawaban Viola. Ya, terjadi reaksi enzimatis. Jadi kalau kita menggigit apel atau membelah apel itu harus segera dikonsumsi, kalau tidak dia akan segera mengalami coklat itu karena proses enzimatis ya. Jadi enzim yang bereaksi dengan oksigen, biasanya untuk mencegahnya itu ditambah jus lemon. Jadi sebenarnya kenapa untuk mencegah supaya tidak cepat brownie itu tambah jus lemon atau cuka ya, yang mengandung asam sitrat dan vitamin C juga bisa untuk menghambat enzimnya. Jadi oke. Ya, jadi itu ketika kenapa kok apa istilahnya koktail itu apelnya tidak jadi coklat, itu karena koktail ditambah lemon yang rasanya asam. Oke. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, tapi ini kita simpan saja untuk Anda ya, nanti di rumah dikerjakan di rumah ya. Jadi mengapa putih telur cair berubah menjadi padat dan dimasak? Jadi setelah dimasak ya, apakah nanti reversible itu bisa kembali cair lagi? Nah, itu silahkan, ini bisa untuk bahan pembelajaran Anda, bisa cari browsing dan lain sebagainya. Baik, sementara itu yang bisa kita diskusikan hari ini untuk mata kuliah teknologi pangan pertemuan kedua. Selebihnya Anda bisa melakukan chat kalau mau ada pertanyaan, mungkin di rumah baru ingat, saya mau tanya ini tadi lupa ya, itu silahkan di chat di LMS, karena di LMS kita juga sudah ada forum diskusinya ya. Anda bisa melakukan chat sana, insya Allah kalau saya baca nanti akan saya jawab. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.